Oke, kita lanjut ke pembahasan kemarin ya, yang seperti saya katakan kemarin, bahwa kalau motor ini kita lagi bawa jalan, itu bagian speed itu kayak gerdak atau getar, ditambah pun ada bunyi kalau berasa langsam nih, bunyi seperti ini nih. Dengerin baik-baik. Jadi motornya dulu. Nah ini pun bagian speed itu ada bunyi gitu, ada bunyi ya, bunyi apa ya? Kayak bunyi slider atau bagian yang lainnya gitu. Oleh karena itu ikuti channel di Malang kali ini, kita akan membahas seputar bagian speed motor Honda City Pagi. Oke, jadi kita bongkar ya. Saya persiapan alatnya dulu. Oke, video saya skip dulu. Nah oke, langsung aja kita lanjut ya angka pembongkarannya. Tapi berhubung ini ada covernya, ini kan cover ya, bukan variasi gitu atau aksesoris. Ini pun bautnya pakai baut L. Sendiri itu bautnya pakai baut 8 seperti ini 8-nya. Berarti kita mesti buka si baut L dulu, menggunakan kunci L. Ini ke L kunci ukuran 5. Nah ini bukanya. Ada yang keras nih. Baut L tuh rawan selek. Oke, kita buka semuanya satu-satu. Jangan sampai ada ketinggalan. Jangan dulu. Ada buat 8 nih, buatnya lain-lain buatnya pada belang. Nah yang bisa dilihat nih buat 8-nya seperti ini. Kita langsung buka aja. Sebenarnya sih lebih simpel pakai baut 8 karena dia pakai kunci itu pun gak panjang, dia kunci T yang panjang, jadi kalau pakai kunci sedikit merepotkan. Dia kita taruh sini supaya baut-bautnya nggak ada hilang-hilang, ada ketinggalan, dan kita pun gampang nyarinya. Nah ini bagian tahanan bawahnya ya, ini tahanan bawahnya untuk bagian tutupan sini, bagian bawah. Buka lagi buat 8-nya. Ini tuh kayak filternya gitu, cuma ini fungsinya buat sebagai ventilasi udaranya lah. Bautnya beda ya, baut untuk filter ini tuh terbilang kecil dan pendek, beda dengan baut si bak CVT-nya. Kalau buat bak CVT itu ini dipanjang. Lagi bagian atasnya. Nah ini atas bawah udah kebuka, tinggal trek aja di dalam sini. Buat kita taruh sini dulu, kita amanin. Langsung bagian sisinya lagi nih, ada lagi bautnya. Nah satu ngumpet di sini. Nah ini pun motor ini kan kemarin kita test drive tuh suaranya pun sedikit agak kasar. Pasti bagian seperti itu tarikannya kurang, dan juga agak sedikit getar. Nah, karena itu langsung bongkar saja untuk menganalisa apa aja sih penyebab bagian dalam speed yang bikin nih tarikannya sedikit bergetar atau gerdak istilahnya di kaum metik. Lanjut ke pembukaan baut L. Keras. Pakai alat bantu aja.
Terjatuh dia. Repotkan banget emang pakai baut L kayak gini. Aku buka satu persatu, kita lepas. Cek lagi baut-bautnya masih ada yang tertinggal atau enggak. Bung ini kebuka semua, langsung aja kita buka bagian dari seperti ini. Kita ketak-ketak seperti ini. Ini apa sih, untuk mengeluarkan si bagian baknya ini. Oh, saya lupa. Ini kita mesti buka ini dulu nih. Karena ini cover, pasti dalam sini tuh ada bautnya lagi satu. Kita mesti buka si engkol selahannya dulu. Gunakan kunci T12 atau kunci pas atau ring 12. Nah, ini kita buka ke atas bukanya. Berhubungnya model variasi, jadi pasti dalam itu ada baut lagi. Karena untuk tutupin baut tersebut, kita lepas dulu. Nah, buat kita amanin, ini kita cepet, tinggal tarik aja. Buka covernya, tahan. Nah, kalau lebih seperti inilah CVT aslinya, karena ini kan cover. Jadi kita mesti buka baut ini satu, tinggal di dalam sini. Nah, ini kebuka nih. Kita pasang engkolannya, tapi nggak usah dibaut ya, engkolannya mencip sini aja, tempelin. Seperti ini. Tinggal tarik secara perlahan dan goyang-goyangkan. Kalau keras tinggal diketok aja. Hubungnya sedikit keras. Lalu kita congkel dengan obeng setting. Setting seperti ini, kita congkel di bagian sela-selaan sini. Kita sambil atau tripodnya dulu. Oke. Kita tinggal congkel aja. Bagian itu ya bikin aja tuh, adalah bagian bos-bos atau bosing-bosing dari si oxid tersebut. Nah, yang mau buka nih. Nah, terlepas kan? Nah, terlihat nih bagian dalam CVT nya pun kotor dengan debu. Jadi sekarang kita bersihin aja ya. Oh, untuk keadaan si si kelahar penahan puli ini, penahan CVT nya pun masih bagus. Nah, bagian gigi nanasnya pun masih bagus ya, untuk selah itu masih oke. Cuma bagian selah itu sedikit macet. Jadi begitu kita kempel ke bawah tuh, dia nggak balik lagi selangnya. Nggak macet, masih tarik pakai tangan baru angkat ke atas lagi. Ini kita amanin dulu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Komponen di bagian bak CVT. Ada puli kipas, puli molor, V-belt, mangkok ganda, kapas ganda. Nah, biasanya yang bikin tarikannya berat tuh di kampas ganda dan mangkok gandanya. Cuma kita lihat dulu, atau ada debu, atau keadaan si kampas gandanya sudah haus, atau ke bagian mangkok gandanya sudah haus. Bisa jadi rollernya juga bikin berisik, dan bagian slider lain-lainnya. Langsung aja kita lakukan pembongkaran di bagian bak CVT ya. Yang mesti kita siapin adalah tracker. Kunci tracker saya tuh sudah ada trackernya. Donat yang donat gula mesin donat. Oke, ini tekernya kita masih pakai alat bantu lagi ya, untuk berupa penambahan si sok, tapi pasok tas, karena bagian si pulihnya ini, bagian tekan CVT itu pendek, jadi dia kurang gigit atau kurang nyampe bagian bawahnya ini. Karena kita tambahin si pipa bekas ini, kita masukin aja. Ini pak kasih ambah, takutnya ini pecah. Nah, kalau pecah nanti saya diamuk sama saya. Nah, ini tinggal buka aja. Nah, sudah tahan ya, kita buka. Nah, tahan juga. Sudah tahan. Kita dari sini coba.
sudah berhasil kita buka. Ini ukuran bautnya tuh ukuran kayaknya 19 nih. Jatuh dia, kita amanin dulu. Lepas lampu ganda. Ini jangan lupa. Nah, ini kadang lampu gandanya pun sebenarnya sih bagus, cuma dia penuh dengan kotoran debu. Nah, itu bisa dilihat debunya tuh. Nah, ini yang bikin setiap metik motor mas-mas atau mbak-mbaknya tuh kerdek tarikannya. Karena dilihat dari si kapas gandanya pun, semangkuk kapas gandanya masih tebal. Hingga si kapas gandanya masih tebal juga. Nah, itu. Nanti kita bersihin aja kapas gandanya, dan ini kita amplasin nih, karena debu juga dia. Langsung bagian ke pembongkaran dari si puli depannya. Berhubung ini nggak ada tracker yang model seperti ini, kita masih ganjel aja. Ganjelnya pakai apaan bang? Nah, pakai ini nih. Ini baut yang sekiranya panjang atau yang cukup lah untuk masuk ke dalam sini. Yang satu tripodnya dulu supaya lebih jelas penempatan bautnya di mana. Nah, ini kita sini aja ya. Yang bagian palanya ini kita letakkan di atas, yang penting bagian sini ini ada di dalam puli ini, dipitin ya di situ. Nah, kita kekurangan alat-alat juga, alat spesial tuh seperti impact dan lain segalanya. Kita mesti tahan pakai baut lain, kepanjangan baut yang tadi. Bautnya ada yang pas nih. Bentar, saya skip dulu, saya cari baut dulu. Oke, ini hubung baut tidak ketemu, saya pakai baut yang lebih pendek dari sebelumnya. Ini kita bagian sini kan ada gigi ini ya, ada gigi gitu. Ini kita tempelin aja di situ. Nah, yang ujung bautnya di sini, palanya pun baru atas dia. Nanti kita putar, dia pasti akan nahan dia. Gitu. Jadi nih langsung saya pasang di tripod dulu kameranya, biar nggak goyang-goyang. Kalau pakai impact pasti lebih. Nah, oke, ini kita lanjut lagi ya. Untuk langkah pembongkaran si puli belakang, bautnya udah terpasang nih sebagai trackernya. Kita letakkan bautnya di situ. Nah, itu bautnya tuh. Bautnya tuh yang ini nih. Nah, itu tuh yang ini. Yang gitu. Langsung buka aja nih. Kan boleh itu kotor banget nih. Nah, kita buka dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kebuka nih. Kita putar lagi coba. Sip, ini sudah kebuka ya. Dan ini berhasil bautnya. Putar lagi baut-bautnya. Dengan berantakan, langsung aja kita buka bagian si puli depannya. Ini bautnya baut kedua ya. Baut kedua. Kita lepas. Ini Pak, ini daringnya. Ini daring bagian depan. Dan bagian belakang sebagai si gigi nanasnya untuk engkol selahnya. Ini kipasnya. Ini puli bagian depannya. Nah, kita tarik aja langsung. Nah. Ini keadaan si puli mollernya masih bagus ya. Karena kalau tandanya aus pasti kalau kita gini tuh dia tuh ada cembungan. Sistematik pasti ada giniannya. Bagi indikasi di depan ada cembungan tuh indikasi bagian tempat tersebut tuh udah aus atau mesin harusnya udah diganti gitu. Karena tuh untuk optimalkan tenaga juga. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, slider. Ini pasti yang bikin slider bunyi tuh atau yang bikin motor CVT ini bunyi pada lagi langsung bunyi tak 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 tak. Ini slidernya. Slider pun kita goyang guys. Nih, udah ngeplok dia. Jadi pas saya buka langsung copot dia. Nah, ini bikin bunyi nih. Ini goyang sama pasti kena. Ini udah kendor juga. Yang bagusnya kan kalau kita masih slider kan dia ngunci pasti tek, ini nggak bakal goyang atau nggak bakal lepas. Dia lepas gampang sekali. Nah gitu, karena bunyi itu berasal dari sini. Ada gesekan di bagian atau ada gesekan di bagian si puli kipas. Ini bunyi, ini goyang tuh, diperhatikan. Kita masih ganti si slidernya.
Oh. Terus keadaan lolarnya gimana? Ini lolarnya masih bagus, nggak ada yang peang-peang juga. Nah, ini masih bulat sempurna nih. Itu nggak ada yang peang-peang, namanya juga sama, nggak ada yang peang. Dan kiblatnya kita lihat juga sekalian nih. Ini kiblatnya kode dengan kode KVY, punya Scoopy Karbu KVY ya. Nah sini tuh, sini tuh nggak ada yang retak-retak. Ini bawah indikator kiblatnya masih bagus juga. Kita pisahin. Terus dipuliin sama kipasnya nih, puli kipasnya sama juga nggak ada yang masalah. Masih bagus, nggak ada cembungan, cuman ini kotor doang dengan debu. Nanti kita bersihin aja. Si kipasnya pasti nggak ada masalah juga ya, karena kan misalnya untuk mendinginkan bagian CVT sebagai kipasnya. Bahu kanan kita bersihin aja karena kotor dengan debu dia. Sini dulu deh. Nah, lanjut kita ke pembongkaran si kapas ganda. Kita lepas nih. Dikatakan ada kebocoran seal bagian sini. Sama belakang pun penuh dengan grease atau gemuk yang terpental dari bagian dalam sini. Karena kan motor dengan sangat kenceng ya, pasti bagian seal itu udah kemakan ya atau aus. Soalnya kita buka bagian si kapas gandanya aja ya. Nah ini untuk bagian dalam CVT-nya nih, sepertinya ada yang rembes sealnya, itu di bagian sisil rasio belakang. Ini rembes. Nah itu bisa di zoom, ini rembes. Ini pun oli-olinya juga. Nanti kita bersihin dan sekarang kita ganti sisilnya itu. Untuk bagian depannya sih aman sejauh ini tuh, sealnya nggak ada yang rembes di bagian depannya. Cuman kotor dengan debu aja. Nanti kita bersihin sekalian dan langsung kita terap lagi. Oke, bagian bak CVT ini ketahuan kan ada yang bocor di bagian seal rasio belakang, seal rasionya. Langsung ini kita buka sih kapas gandanya. Karena kita bagian kapas ganda kita mesti cek juga nih. Nah, saya pun bukanya pakai cara metal atau cara dengan getok saya tekernya. Saya nggak punya kunci impactnya, jadi saya gunakan kunci buat buka si kapas ganda tersebut. Dengan cara ini kita taruh sini, terus kita gebuk-gebuk atau kita pukul. Nah, seperti ini pukulnya. Ini depan ditahan kanan biar nggak kotor. Ini kita tutup. Ini kita tahan dengan kaki. Kita pakai sendal lah ataupun itu, penting nahan dia. Nah aja kita pukul-pukul seperti ini. Nah, ini nggak buka ya, saya tinggal buka aja. Putar kuncinya sampai ini benar-benar kebuka. Nah kita mau ngecek lagi nih yang bikin bagian ini gerdek. Pasti di bagian si secondary sealing shaft-nya tuh ada kotoran, ada debu. Kita buka juga. Oke, akhirnya kita tahan seperti ini ke kaki. Langsung kita pakai tangan aja karena gampang. Nah ini terlepas. Nanti bagian ini kita buka semua ini. Kita bersihin bagian dalamnya sini karena bagian dalam sini tuh mungkin seret. Jadi si kapas ganda kebuka itu nggak sempurna kebukanya. Ini kita buka aja. Ini keadaan si seatnya, spring secondary-nya, si aman tuh nggak ada yang bengkok ya. Ini standar dia. Itu terus bagian si ini. Nah, ini pun silnya pada bocor. Silnya pada bocor. Nah, kalau kita ganti sil, nanti kita bersihin semuanya. Oke. Kita buka dulu aja. Kita masih tahan pakai kaki juga nih. Kita buka si seatnya, sedikit secondary-nya. Nah, ini nggak ada yang itu ya, nggak ada yang kemakan ya. Ini masih aman semua. Ini kemakan. Nah ini kita buka si bagian ininya. Itu ada grease-nya pun sudah kotor sekali. Nanti kita ganti grease-nya dan pin-pinnya juga masih lengkap, ada 3 nih. Nanti kita bersihin, kita ganti grease-nya, kita langsung trap lagi nanti. Oke, langsung aja kita langsung masuk ke langkah pembongkaran si kapas ganda ini. Geser sedikit. Kita buka dulu nih. Ini si klipnya kita buka di setting ataupun itu. Kita colokin aja. Nanti kita buka. Buka dulu yang mana darinya. Yang bukaan itu dari supaya mencegah tidak ada yang terlalu goyang. Jadi kita lepas lagi.
dulu beringin lagi. Ini ada 3 ya, ada 3 bagian si splitnya ini. Beringin lagi, langsung kita lepas di bagian si pernya. Lepasnya gimana bang? Gampang banget lepasnya, tinggal kita masukin seperti ini obeng sini, ini masuk ke dalam sini ke ujung sini ya kan, kita putar aja langsung, lalu kita tarik ke depan ya, buka pintu. Ini obeng ujung sini masuk sini, lalu buka, langsung bagian satu lagi kita buka gitu. Lalu kita lepas aja, lepas gandanya. Nah itu seretnya belok ini. Untuk bukanya agak seret, mungkin itu pasti banyak debunya, kurang pelumas nih karat gitu. Jadi kepas gandanya kita bersihin, kita amplasin, karena ini kan katanya masih bagus dan masih tebal juga. Kita bersihin, kita buka lagi, sama ini seret juga untuk keras dia. Nah juga nih karton punya itu bagian si dampernya ini masih bagus juga. Jadi kita ke langkah pembersihan semua spare part CVT tersebut. Masih kita gantiin sisilnya ini, sisil rasio ini kan. Oke, saya persiapkan alat-alatnya dulu untuk membersihin bak CVT nya dan bagian komponen CVT lainnya. Nah oke, kita lanjut lagi nih. Gue sudah siapin wadahnya untuk bersihin bagian CVT ini. Kita tulang bensin dulu separuh aja. Nah langsung tuh kita bersihin sebagian CVT menggunakan koas dengan bensin. Standarnya sih kalau untuk bersihin bagian CVT itu kita menggunakan alkohol ya. Bosnya alkoholnya nggak ada, kita pakai bensin aja. Nah, ini kita bersihin secara merata nih bagian ini, permukaannya. Pastikan nggak ada lagi kotoran atau sisa-sisa gemuk atau bagian pelupas belakangnya, si grisnya, karena pada muncrat ini. Nah, kita bersihin semua permukaannya biar sekalian bersih. Oke, udah bersih semua, gigi-giginya, samping-sampingnya, pokoknya semuanya permukaannya. Kalau udah bersih, sekiranya bersih, langsung kita bersihin pakai ini. Pakai media de botol ya, pakai media botol yang berhubung ada ininya. Ini saya pakai ini untuk bersihin. Nah, ini udah bersih nih. Kita bersihin bagian ininya. Bersihin pot air nih, langsung kita simpan sini aja, kita diemin dulu, hitung-hitung sembari ngeringin juga. Masuk ke bagian selanjutnya, kita bersihin roller dulu yang merata ya, tinggal dibersihin aja roller-rollernya permukaannya. Nah satu sudah bersih, dua sudah bersih, rollernya masih seperti ini nih, ini sudah bersih sampai ke 6-6 nya. Bersih, langsung kita bilas lagi dengan bensin bersih, taruh sini, dia dikeringin dulu. Guys, ya jalan-jalan ular ya. Langsung kita bersihin bagian si cam. Nah ini camnya nih, tempat si slider. Ini slider kita buang aja, nanti kita ganti soalnya. Nah, bersihin aja nih camnya. Nah ini pun juga aman ya, dia nggak ada yang kegores atau kemakan. Ini bagus juga untuk si camnya ini. Kita bersihin aja pakai bensin. Oke, langsung kita bilas pakai bensin yang baru atau bensin yang bagus. Taruh sini lagi. Kita bersihin si bagian rumah rollernya ini, sama kayak bersihin si kulit kipas. Kita bersihin bagian permukaan dulu, jangan sampai ada kotoran atau sisa-sisa grease yang menempel di bagian sini. Nah, ini pinggirannya juga biar bersih sekalian. Itu bagian dalamnya, jangan lupa. Kami di sini ada tenaga nih bagian dalamnya sini, karena rongga-rongganya pun sempit dan si kuas itu masih masuk bagian dalamnya, karena itu adalah tempat pakai kotor-kotoran yang singgah di situ. Biar masih maksimal, kita terus bersihin berulang-ulang kali bagian sini, bagian jalur mollernya, terus pinggirannya ini,
Terus bagian jempol molornya lagi. Nah ini sudah bersih nih, ya tinggal bilas aja. Sudah saya bilas, tangan saya juga. Tuh. Bang, tangan lo kalau kena bensin gimana rasanya bang? Kalau kena bensin pasti dingin ya. Jadi pasti tangan agak sedikit keras karena saya udah terbiasa terkena bensin karena ngebengkel juga di bengkel resmi Yamaha. Cuman saya ini udah terbiasa lah gitu. Ini kalau kena bensin pasti agak dingin dikit ya. Jadi lama-lama pasti terbiasa. Ini kita amanin di sini dulu. Ini sedikit. Nah, oke. Lanjut sih kipasnya ini. Di sini. Nah, langsung bagian si rumah kampas gandanya nih. Ini banyak kris di sini nih. Itu motor berputar atau berjalan pasti grisnya pada muncrat kemana-mana. Nanti untuk bagian si tiang ini kita ampas dulu, baru kita kasih gris untuk bagian si kampas gandanya. Udah bersih nih. Kalau udah bersih, baru kita bilas dengan air bensin bersih. Tambahin lagi terus ini. Lanjut kita ke bersih bagian si PRCPT-nya, baut depan belakang puli-pulinya, sama si klip bagian pengunci kapas ganda. Nanti bersihin satu-satu. Lihat sekalian ring-ringnya juga, nih ring bagian puli depan, ring puli belakang. Kita bersihkan juga, ini bautnya juga, baut temurnya. Ini PRCPT-nya, per kapas gandanya. Bersih juga. Langsung bagian kita akhir di baut kampas, bukan buat kampas nih, buat di bagian depan. Nah, dan ini ketinggalan di kapas gandanya bautnya. Kita bersihin sekalian biar bersih maksimal, biar nggak ada yang kotor-kotor lagi. Karena untuk perawatan sip itu biasa itu dilakukan di setiap 10.000 km pada umumnya ya. Cuma kalau untuk masalah gerdek, masalah lain-lainnya, ketarikannya kurang, itu tergantung pemakaian lagi gimana cara stop and go gasnya. Yang pasti jalan dilaluinya. Ini berhubung di jalan pasti banyak debunya, bagian sini pun pada kotor semua. Ini bagian sini itu kayak kotor sampai merah tangan saya, bagian grisnya, karena udah lama nggak diservis sipit ini, makanya kotorannya pun banyak. Nah, langsung aja nih kita bersihin satu-satu, kita bilas dengan bensin baru. Oke, kasih lagi. Nah, ini nih biar langsung semua bersih. Nggak pakai atu-atu, karena atu-atu pasti boros bensin juga. Nah, seperti ini kita cuci. Ini jatuh ya. Nah, kita amanin sini. Ini kita bersihin bagian si per atau per secondary sliding shaft. Bilangnya sih per kampas ganda ya, sekarang bilang umumnya. Nah, masih tanda nih, kita bersihin aja, putar-putar, kita taruh sini. Kalau udah bersih, baru ke seat bagian atasnya. Seat sekunderinya kan ada dua dia, yang satu di kapas, yang satu di puli kampas ganda, yang satu lagi nempel di bagian pernya atas, yang menuju langsung ke kampas gandanya. Ya kan, letaknya juga nih beda, sama-sama namanya seat, ini beda ukuran. Bersihin lagi, kasih dulu. Nah, terakhir nih kita bersihin bagian si puli belakangnya. Ini yang pasti kita bersihin dulu nih. Ini sampai ada gris-gris nih, grisnya udah kelamaan nih, udah encer banget ya juga. Kita taruh sini dulu. Kita copotnya pakai menggunakan apa ya? Nggak usah digunakan sih. Kalau kita mau pakai cara simple, cukup kita goyang-goyang aja seperti ini, pasti otomatis dia akan keluar seperti ini. Nah, oh gak keluar bang. Ini garis saya bang nih. Udahlah, kita pakai caranya aja. Kita pakai caranya aja menggunakan tang lancip.
tinggal tarik. Nah, oke, kita langsung bersihin dulu pin-pinnya. Ini pin guide namanya, pin guide. Kita bersihin dulu semuanya, jangan ada kotor-kotoran tersisa. Dibersihin nih. Oke, kita aman dulu, jangan sampai hilang. Ini kita copot, tinggal kita tarik aja ke atas, kita goyang dikit. Nah, ini udah copot nih. Ini aman juga, ulu-ulu ya, nggak ada masalah. Jadi pun jalurnya masih aman juga. Langsung aja kita bersihin ke semua sisinya. Nah, kita bersih nih, langsung kita bilas dengan bensin yang bersih. Untuk permukaan atasnya, terus belakangnya juga sekalian. Oke, kalau udah gitu semuanya baru kita tirisin lagi. Nah, lanjut nih. Nanti kita ganti silnya aja nih, kita ganti silnya. Karena kalau untuk oringnya itu aman. Ini mau muncatan doang nih. Nanti kita bersihin. Kalau sobat mau bukain juga sekalian nggak apa-apa, buka aja. Nah, kalau saya kan biasa langsung nih, jadi saya langsung bersihin aja tanpa dibuka. Kita bersihin semuanya. Kotor sekali nih. Oke, lanjut ke bagian depannya sekalian. Langsung aja kita bersihin pakai bensin yang baru. Bensin yang bagus. Ini kelihatannya kotorannya pada turun semua tuh. Sip, kita bersih semua, nggak ada kotoran. Lanjut kita rangka pembersihan atau pengeringan. Kita pakai lap bersih pastinya ya. Iya, terakhir lagi nih, lupa saya. Lupa saja kelewat, kita mesti bersihin si kapas gandai dulu nih. Ada debu-debu yang memandel. Yang pasti ini kita lap dulu, pakai lap bersih yang pastinya. Makan sininya kita lapin semua, biar debu itu keangkat atau kotorannya. Langsung kita tiup aja nih, kita ampas bagian sini. Sekarang gimana bang cara ngebersihin kapas gandainya bang? Pakai ampas ya? Iya, pakai ampas, betul. Pasti ampas kasar. Ampas kasar langsung aja nih. Dengan simpel sih gue tempel sini. Dan ini nanti gue putar bannya biar dia muter. Seperti ini. Kita tekan sedikit ya, karena tuh pasti bagian sini tuh kotorannya penuh juga. Tawan tuh kotoran di kapas gandanya, angkat semua, dan pasti bagian kapas gandanya pun bersih lagi. Nah, ini nggak ada gerdek lagi nih kasarnya nih, karena ada bersih ya. Nanti kita akan membersihkan si kampas gandanya. Pasti kita lap dulu nih bagian luarnya ini, langsung aja kita ampasin kapas ganda, apa pakai ampas yang kasar, permukaannya aja. Pastikan yang hitam-hitam ini hilang nih, hitam-hitamnya. Kita bersihin. Nah, udah sini kan itu hilang semua nih. Itu berarti yang kotoran itu udah nggak ada. Setiap dikit kita amanin terus sini dulu. Sama ketiga-tiganya kita masih bersihin juga. Bukan hitam kan? Beda dengan yang ini tadi kita bersihin. Karena yang itu diindikasikan bahwa itu ada bekas atau debu, tambah daya grease yang tekanan mangkok ganda ini. Ini tekanannya getar dan pasti agresif juga, kurang tenaga, nggak responsif. Ini kita bersihin ampas kasar sewajarnya aja, yang penting hitam-hitamnya hilang, tinggal permukaannya. Nah, kita bersih juga nih, amanin lagi ke terakhirnya nih.
Ini sudah bersih semuanya ya. Langsung kita terakhir ke pembersihan bagian bak CVT tersebut seperti ini. Kayak biasa kita masih pakai bensin. Ditatakin dulu bawahnya. Nah, seperti ini. Biasanya ada yang lama dulu, kita pakai bensin lama, kita bersihin dulu semuanya, kita puas. Biar bersih sekali motor ini. Nanti pas akhir kita biasa ke bensin yang baru, kita bensin yang bersih. Nanti ini kita ganti juga ya, bagian si sealnya ini, seal belakangnya kita ganti sekalian karena bocor dia. Depan juga ini Pak, bagian depannya. Nah, ini kita bersihin. Kotor membandel. Oke, bagian bersih itu udah bersih. Sengaja kita lap, kayak lap yang bersih juga. Nah, untuk menghemat bensin juga nih. Semuanya kita lap di bagian sini dulu, bagian bawahnya, ke pinggiran dari atasnya juga kita lapin. Jangan lupa pinggir-pinggiran atau setelah bagian dalam sini biar bersih sekalian motor ini. Nah, kita cabut dulu. Nah. Bisa lihat kan bersihnya seperti apa. Ini udah bersih banget nih motor ini. Tinggal kita trap bagian CVT nya semua. Oke, sampai sini dulu. Saya ingin menyiapkan bahan-bahan untuk pembersihan ini dulu. Nah, lanjut lagi nih ke proses pembersihan bagian CVT ini. Ini camnya sudah bersih ya, dan ini pun sudah kita beliin roller slidernya baru. Jadi kita tinggal pasang aja slider yang baru. Ini agak keras pasti masuk. Kalau yang baru pasti agak keras. Nah, aja. Ini semua juga. Udah keras nih untuk bagian slidernya, karena kadang-kadang kita ganti dengan yang baru. Kita tinggal rakit sih bagian roller ya bersama roller ya. Kita pakai lap bersih pastinya ya. Saya pakai lap bekas nih, bekas baju-baju. Saya bersihnya langsung permukaannya. Bagian ini asal-asal aja, yang penting dia bersih dia bagian luarnya. Permukaan ini, permukaan si pulinya ini. Langsung kita ambil roller. Jadi kita bersihin, kita rakit semuanya satu persatu. Di sini. Di sini, dari sini, dari sini, dan ke 66-nya. Nah, baru masukin si camnya ini, masukin ini. Ini kan nggak goyang kan? Karena baru ada si slidernya ini. Kita masih ganti apa yang mesti diganti. Langsung kita bersihin si puli kipasnya. Kita amanin dulu si puli lumbarnya, langsung ke puli kipasnya. Ini kita bersihin juga. Setelah bersih semuanya kita bersihin satu persatu. Hubungan ini kita nggak ada kompresor, jadi bersihnya kering aja. Ini masih dengan lap. Bukan ini. Makanya jangan sampai terkena kotoran atau debu. Bahkan tangan kita pun nggak boleh sebenarnya untuk ini, karena itu untuk apa? Karena bagian itu bagian sensitif banget. Gimana terjadinya pergesekan antara si karet, si bel dengan si ininya, landasan si pulingnya ini. Karena kalau ada kotoran sedikit pasti katakan akan slip bermasalah. Karena kita masih bersih, apalagi jangan sampai terkena banget, terkena dari si kotoran atau tangan kita sendiri. Kalau tangan kita bersih nggak apa-apa. Namun kalau kotor seperti ini jangan.
kita ganti sealnya ini nih, tinggal tongkel aja nanti. Ini bersih ya, pembukaan udah kinclong. Ke bagian rumah ampas gandanya kita bersihin juga nih. Ini kita ampasin ya, seperti ini ampasnya, ampas asal aja, karena untuk bersihin si kerak-kerak ini ngangkut. Nyantai sih per kampas gandanya nih, kita bersihin semuanya. Set itu juga jangan lupa set secondary springnya. Masuk lagi nih. Oke, semuanya udah kita bersihin. Lanjut kita langkah ke pembongkaran si seal puli ini tersebut. Ya, kita siapin alatnya dulu. Kita taruh sini dulu. Nah, lanjut lagi ke pembongkaran si seal puli tersebut. Kita tinggal congkel aja pakai beng setting. Kita masuk ke sini, ini untuk congkel dong. Untuk membuka si silang lamanya ini. Congkel seperti ini. Nanti akan angkat ini. Nah, ini angkat dikit nih, sedikit. Kalau bengnya kurang besar, kita bisa ganti pakai yang besar. Cuma saya punya yang kecil ini, jadi agak lama. Apa? Ini kebuka nih si lamanya. Kita bersihin dulu bagian dalam ini. Oke, lap yang bersih juga. Nah, kalau udah kebuka seperti ini kan, udah kebuka nih sih ya. Langsung kita pasang yang baru. Nah, ini pasang yang baru nih. Karena kan ada bocor nih yang lamanya. Kita ganti dengan yang baru. Nah, gampang banget nggak masukin dan tekan-tekan aja. Ke tangan juga bisa langsung masuk. Nah, itu nggak terlalu keras. Nah, sama hal yang belakangnya ya. Kita yang belakang juga ganti juga nih. Seperti yang tadi saya bilang, tinggal kita congkel aja. Congkel secara perlahan. Nah, lagi udah mulai ngangkat nih. Nah, sip. Kita buka, saya taruh lamanya. Kita bersihin dulu bagian sininya. Nah, seperti ini. Langsung kita pasang yang barunya lagi. Ini sudah saya buka. Tinggal pasang-pasang, tinggal saya tekan-tekan aja. Nah, seperti ini. Nah, masuk nih, nggak rata. Pastikan nggak rata semuanya ini. Yang sampai ada yang nggak rata, kalau nggak rata pasti akan bocor lagi seal-sealnya. Sip, udah kita ganti ini bagian seal fat namanya sih, seal fat sama ring fatnya. Kalau ring fat pasti aman ya. Nah, dia jarang rusak juga sih, tergantung semua sih. Ini udah kita bersih semua. Jadi kita langkah pemasangan semua part-part tersebut. Nah, kita bersihin dulu biar kotor. Oke, lanjut kita ke pemasangan si kampas gandanya aja dulu deh. Kampas ganda ini kan kita bersihin ini semuanya. Kita pasang dulu si damper karetnya. Damper masukin dulu tiga-tiganya. Itu langsung kita ambil gris dulu nih. Gris untuk bersih untuk pelumasnya bagian sini. Situ nih sudah saya siapin gris ya. Langsung aja kasih di sini ya, pinggirannya ini. Untuk pelumasnya juga, karena mencegah untuk seret atau gerakannya pun nggak lancar, makanya kita kasih gris dulu nih. Makan ini aja. Udah saya kasih gris bagian ininya. Nanti kita pasang si kapas gandanya. Nah, pasti lancar nih kayak tadi mah bener-bener seret banget. Mungkin bikin si kapas ganda itu gerdek, karena kalau dia nggak buka itu agak telat atau delay, nggak sempurna. Ini lancar nih.
Nanti kita rapiin, kan tadi kita bersihin juga. Oke, kita langsung pasang aja kan. Langsung kita pasang si per kampas gandanya dulu aja deh. Kita tutup dulu biar ke dalam dia. Nah, pasang per gimana sih bang? Kan ada dua bagian ya, yang satu pendek nih atau panjang seperti ini. Yang pendek kita letakkan di sini nih, seperti ini. Nah, panjangnya di sini. Ini masukin gimana masukinnya? Kalau masukin gampang banget kata dia caranya. Cuman ini kita kebalikannya, kita masuk dari sini, bukan dari belakang sini. Nah, ini kita seperti ini, kita dorong seperti ini, dia akan masuk lama-kelamaan. Dibantu dengan jempol kiri kita ya, nahannya. Kita tinggal tekan aja. Keluar lagi dia, kurang pas lagi. Nah, oke, lanjut lagi ke pemasangan di bagian kampas gandanya. Dari sini kita langsung pasang aja ya, hubung sini udah kita ganti sama pinnya serta si grisnya juga udah kita ganti. Sekarang saya tinggal taruh si kampas gandanya aja sama si per-pernya sekalian. Nah, di sini pun kita butuh bantuan juga nih. Bagi yang sendiri itu bisa pakai kaki guna ini untuk menekan si kampas gandanya. Karena ini untuk dipasang pun bisa ditekan seperti ini, dipasang dulu coakannya. Udah masuk sini kita tahan aja, karena kalau kita nggak tahan tuh bisa mental dan bisa mengelukai muka kita bila tekanannya langsung. Bila masuk kan seperti ini, lalu kita lepas. Nah, langsung nih kita hantam maka kita tekan tangan menggunakan ini. Nanti kita ketok-ketok pakai si kunci pasok ini. Ini saya pun di sedikit ya, saya mesti kasih ratakan di atasnya seperti ini supaya nggak mental atau nggak loncat dia. Nah, langsung bisa seperti ini aja nahannya, ratakannya seperti ini. Nah, ini kita kentangin dulu, kira udah mentok nih, baru kita pakai kunci. Kita tekan seperti ini, diambalin, ini kita ketok aja. Seperti itu kurang lebihnya pakai cara metal. Nah, langsung kita ke bagian seal rasio belakang. Ini kita ganti nih karena dia rembes nih. Nah, jadi gimana caranya bang? Gampang banget gantinya. Kita tinggal tongkel aja seperti ini, baru kita keluarin. Nah, kita keluarin, kita ganti nanti caranya ya. Kalau kita mau ganti caranya seperti itu, kita tinggal keluarin tongkel, masukin yang baru kita tekan-tekan seperti ini menggunakan tangan kita gitu. Oke, kalau masih bagus lah, ini kita masih ganti. Karena rebusnya juga bukan rebus dari situ, ternyata rebusnya dari si kotoran, sisa kotoran di bagian lainnya. Nanti kita ke pemasangan komponen CVT-nya seperti ini. Di kulit kipasnya ini bagian roller kita masukin pinnya dulu. Kita langsung masukin ke bagian batang di bagian ini. Terus jangan lupa nih safety beltnya. Itu masih oke ya, kita nggak usah udah kita bersihin juga, kita lap aja. Nah, karena ini masih bagus. Dan arahnya perhatikan, arahnya bagian ini seperti ini, jadi arah sana, yuk ke depan mesin gitu. Langsung pelan aja ini. Kita tarik dulu nih seperti ini, kita tarik keluar seperti ini, tarik dan kita masukin ke beltnya. Nah, tahan seperti ini ya. Kalau ke tangan dia bisa lepas lagi. Nah, langsung saja masukin ke bagian belakang ini. Nah, seperti ini. Terus langkah selanjutnya, nah ini udah masuk nih, seperti ini masukinnya. Kita tahan, kita masukin seperti ini. Nah,
Nah selanjutnya itu kita siapin si buih kipasnya. Ini kita pasang ke bagian depan di sini. Ini ada ring ya, untuk tipe seperti itu ada ring. Kita langsung pasang aja seperti ini. Lupa bagian si kipasnya di sini letaknya. Nah, baru bagian si gear pinion ini masukin langsung terakhir di bagian ring. Nah, ring, itu ada ring, terus nih out dua-duanya buat mengunci si pulley depan. Kita pasang, terus di kampas gandanya dan gandanya kan udah kita bersih nih, kita tinggal pasang aja langsung. Ini ringnya, terus di bautnya. Nah, sekarang kita tinggal kencengin aja, tinggal kencengin. Akan kunci tracker, nah, kunci apapun itu. Nah, di sini berhubung ada tracker doang, jadi kita pakai tracker. Nah, ini kita taruh sini, kita akan seperti ini. Udah, kencengin sesuai. Sebenarnya kan ada kunci torsi ya, cuma sini kita nggak ada, jadi kita pakai feeling aja kencenginnya. Ini sekiranya udah kenceng, nah cukup, nah kenceng ini pasti itu. Lanjut ke bagian depannya nih, berhubung depan yang reteker juga, kita pakai baut seperti pada saat kita ngebuka tadi itu nih. Taruh sini aja nih baut. Sal, buset online baik. Iya om. Biti nyari ngamat tuh nasalan. Apa tuh? Biti mio aneh no. Apa tuh? Bunyi be ya? Gitu kan. Sini bongkar lah. Hah? Bongkar lah. Ada biti ini aja. Apa itu spare partnya? Iya. Ya, kita cek dulu, saya nggak ada spare part soalnya. Ya, punya barang-barang ya om. Paling kalau itu nanti kita beli gitu. Rosok ya? Iya, lo online ini. Online. Tinggi sama ya om. YouTuber. Hah? YouTuber. Tekiber. Itu YouTuber apa? Tekiber aja, kita mah tekiber. Kentengin di sini aja nih. Ayo kapan? Lo tanya video dulu. Jadi gampang dah, atur bed dulu. Langsung aja nih. Hubung sini nggak bisa ditahan. Hah? Enggak ini. Hubungan yang bisa tahan nih sini karena ada cembungan ini, jadi kalau susah ganjelnya kita ganjel di sini aja di bagian tipe kipasnya menuju ke crankcase. Taruh, kita stepin si baut di sini, nanti kita kencengin. Jatuh. Nah ini. Lo bola lagi motor. Nah ini. Nanti kita tahan. Nah, tadi ada tetangga saya yang nanya-nanya gitu. Nah ini kita langsung kencengin aja ya sesuai kekuatan atau torsinya. Sebelum kita nggak ada torsi, jadi kita pakai feeling aja. Nah ini dia kenceng nih gitu. Lagi ini bagian nggak ada kuncinya, kita pakai sebenarnya pakai cara manual atau cara metal ya sebutannya. Ini bagian situ udah kita pasang, kan kita tinggal pasang sih cover-covernya aja. Oke, sampai sini dulu. Oke, ini langsung kita pasang aja ya semuanya bagian sisinya. Sebelum kita tes dulu, nanti kita kasih jalan sekalian ya. Kita pasang si bak nya juga, kebetulan bak itu udah kita bersihin juga, jadi kita tinggal pasang aja. Nah itu. Oh ya nih, ada yang bilang itu nggak ada pernah ngalamin nggak motor matic itu bagian engkolannya tuh pada saat kita setelah tuh dia nggak balik atau keras. Nah engkolnya bagian sipit itu keras nggak balik, itu karena bagian sini pasti ada karat. Nih. Gampang, kita nanti tinggal kasih oli aja, kita bersihin pakai oli, kita masukin oli. Nah ini biasanya yang bikin si pet sipitnya tuh engkolan sipit itu nggak balik, ini pun seret. Ini tinggal kita kasih oli aja, pasti lancar lagi dia. Oli ataupun grease itu terserah, cuma saya biasa pakai oli sih. Nah ini kita kasih oli, ini pinggirannya ini aja. Nah ini kita kasih oli aja nih pinggirannya, pasti nanti lancar lagi dia. Nah ini lancar nih, jadi nggak lancar banget soalnya.
Kalau udah kita kasih oli ini, kita langsung pasang aja bagian si gripnya ini. Kampas apa gear kapak ganda, misalnya orang bilangnya kapak selahan lah. Nah pada saat pasang ini, engkol ini kita turunin dulu ke bagian bawah, mentokin. Nah mentok seperti ini, tahan. Langsung kita masukin si pinion ini. Oke, kalau udah masuk, saat ini kan ada colokan tahanannya ya, ini colokan tahanannya. Nah kita tinggal masukin, terus kita lepas perlahan nih engkolannya sambil kita tahan. Nah ini lancar lagi, lancarkan engkolannya, selahannya. Jadi tinggal kita pasang aja, nanti kita bersihin juga sama bagian CVT ini. Nanti kita pasang ke bagian sini. Oke, atau tripodnya dulu. Nah, masuk sini. Asik. Nah, tengah-tengah jangan lupa, ini baut sih kampas gandanya ini. Kita langsung kencengin si baut CVT ini, tahanan si bagian lidah kampas ganda sama ke depannya. Kencengin dulu. Nah jangan lupa, kita sebelumnya nih kita ada covernya kan, covernya kita cepat dulu nih, kita pasang si covernya dulu. Itu baru pasang engkolannya, nanti disesuaikan aja engkolannya gimana nya. Kalau kurang naik kita tinggal pindahin lagi dudukannya, nah seperti ini. Lanjut ke pemasangan baut si selahan tersebut, baut 12 ya, jangan lupa. Gantung motor sih ada yang bautnya L5, ada L6. Setiap motor tuh beda-beda. Nah, kita pasang bagian si penahan tutupnya ini. Nah, ini pasang dulu. Sip, udah pasang. Terus bagian buat ini kan, bagian buat atasnya adalah buat L ya. Kita tuker, karena kalau ketuker tuh pasti beda dengan sebelumnya. Pas kemarin nanya, karena kok beda-beda, tapi semua posisi pun sama. Tentangin untuk menahan ini untuk kali ini. Nah, sih. Sisanya itu adalah baut 8. Di sini nih. Kalau ini untuk apa? Untuk tali rem. Satu lagi di sini. Satu lagi. Beres. Ini dua baut kita buat di bagian ini. Sini dulu. Oke, lanjut kita kencangin baut-bautnya. Delapan. Jadi kita silang-silang atas bawah supaya dia rata dudukannya. Ntar kita menggunakan kunci L6, L5. Nah, kayak itu. Jadi disilang dulu atas bawah terus kiri kanan supaya dia ngeplak sama rata. Kebasnya mentok tapi
lanjut ke bagian yang lainnya secara satu persatu. Kunci agak susah, emang ribet. Tok tuh, sip. Lanjut ke bagian yang lainnya. Juga langsung ke bagian yang lainnya. Sip. Terus untuk kunci L buat yang L itu udah beres ya. Kan kita tinggal kencengin yang kunci T8 nah buat 8. Kenceng. Sip. Nah, kurang lebih seperti itulah tadi yang saya jelasin, masih cara tutorial ngatasin bagian CPU gerdak terus kurang responsif di jalan, dan juga ada suara bising kayak suara kotok-kotok atau kendor gitu lah. Jadi penyakitnya adalah di slidernya ada kendor, dia sudah aus. Terus bagian kampasnya dan mahkoganya pun banyak kotoran debu, ditambah si bagian si seal padnya bocor. Belum itu bocor, langsung kita masang si ini kayak filter, tapi bukan filter ini kayak itulah ventilasi udaranya lah, pasang ke sini. Nah, seperti itu. Ingat buat setting pendek kecil, sedikit pendek kecil, dan ukuran 8. Langsung aja kita kencengin ke jos. Nah, lagi jangan lupa oke. Beres untuk proses pemasangan CVT-nya, dan sekarang kita langsung tes saja suaranya gimana. Coba pakai sini. Itu suaranya tuh halus ya. Yang ada bunyi kakak itu. Itu seperti lihat itu. Jadi kita depan naik oke, sampai sini untuk proses bagian biskuitnya melewatkan. Nanti kita pasti akan update video terbaru, makanya kalau untuk yang request video nanti bisa komen aja di kolom komentar, mau dibuatin apa, insya Allah kita buatin. Oke.